Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel Philip Ferdi, channel investasi dan saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah saham big cap yang semua orang pasti tahu atau bahkan banyak banget nasabahnya di Indonesia, atau mungkin jangan-jangan teman-teman ada salah satu nasabahnya. Saham ini konon katanya sebentar lagi akan melakukan right issue. Akibatnya kita akan membahas right issue ini pada sudut pandang valuasi dan apakah ini adalah opportunity yang menarik untuk para investor. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi nyari-nyari atau sedang riset-riset tentang saham ini, yaitu saham Bank BRI yang sebentar lagi akan right issue ini, dan bertanya-tanya ketika ini digabungkan dan ini jadi berapa sih harga sahamnya, maka teman-teman sudah datang ke tempat yang tepat, karena tujuan dari video kita hari ini adalah untuk membahas hal ini. Pertama-tama kita mulai dulu dengan review situasi terbaru BBRI, yaitu adalah BBRI akan melakukan dua akuisisi, yaitu adalah Pegadaian dan PNM. Kedua entitas ini dihargai di harga 54,8 triliun. Pertanyaannya, ngapain melakukan akuisisi? Tujuannya adalah untuk masuk ke segmen UMI atau disebut juga ultra mikro. Nanti kita akan bahas kenapa alasannya dan apakah ini sesuatu yang menarik atau enggak, dan apakah ini akan menguntungkan pemegang saham. Itu akan kita bahas di belakang. Tapi pertama-tama coba kita lihat dulu ya. Rencana right issue ini akan dilakukan dengan partisipasi pemerintah. Jadi maksudnya gimana? Right issue itu bisa dibayar dengan dua cara, yaitu satu, misalnya dengan cara yang umum yang biasa kita lakukan sebagai pemegang saham non pemerintah, yaitu adalah dengan menyetorkan uang kita. Jadi dia akan terbitkan saham baru dan kita setorkan uang. Itu cara yang paling umum. Nah, tapi dalam kasus ini mereka ini maksudnya adalah pemerintah ya. Pemerintah akan melakukan yang namanya penyertaan dengan cara in-bank, yaitu adalah penyertaan itu dilakukan, dibayarnya tidak dengan cash seperti investor lainnya, tapi dibayar dengan aset atau hal lain. Nah, dalam kasus ini apa yang dibayar adalah dengan menggunakan saham Pegadaian dan PNM. Jadi ibaratnya pemerintah ini punya saham Pegadaian dan PNM, mereka ini menaruh saham Pegadaian dan PNM di BBRI dengan tambahan mendapatkan saham baru. Itu maksudnya. Di saat bersamaan pemegang saham non pemerintah akan menyetorkan uangnya dalam cash. Pertama-tama coba kita lihat dulu harga belinya dan nilai wajar dari kedua entitas tersebut. Di sini kita bisa lihat ada fakta-fakta sederhana terkait kedua entitas ini, yaitu entitas Pegadaian dan PNM. Coba kita lihat apakah akuisisi ini dilakukan di harga yang menarik. Apakah ini, kan kita coba lihat saja kasarannya ya. Tapi sesuatu yang bisa kita tangkap dan umumnya kita bisa setujui adalah kedua entitas ini merupakan entitas yang memiliki growth sangat tinggi, yaitu pertumbuhannya tinggi. Cara sederhana untuk mengetahui apakah transaksi ini dilakukan dalam harga wajar atau make sense atau enggak, itu adalah dengan metode justified PB atau justified price to book, karena ini adalah entitas keuangan, entitas financial services, maka valuasi sederhana yang akan kita gunakan adalah dengan cara price to book. Tapi kita coba jelaskan di balik price to book itu ada asumsi apa. Jadi karena kedua entitas ini tidak diperdagangkan, bisa disebut private company tertutup, maka nggak ada price to book yang bisa ditradingkan. Alhasil kita harus pakai menggunakan price to book yang wajar dengan mempergunakan fundamental dari bisnis. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada rumus justified PB. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Intinya adalah ROI ini harus dikurang growth dan dibagi cost equity dikurang growth. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah mencari implied growth. Jadi sederhananya di harga akuisisi misalnya nih Pegadaian 1,91, dia itu menggambarkan apa? Dia menggambarkan growth seberapa besar. Karena kita udah tahu ROI-nya ada sekitar di angka 13%. Sementara ayolah kita asumsikan pemegang saham itu mencari return sekitar di angka 11%. Nah, maka yang tersisa adalah kita mencari tahu growth-nya itu berapa. Maka teman-teman bisa lihat lagi ya di sebelah kiri, di sini ada implied growth. Maksudnya adalah pada akuisisi yang dilakukan pada harga 1,91 price to book, itu menggambarkan perusahaan ini dibeli
dengan asumsi harganya itu menggambarkan pertumbuhan 8,8%. Dengan asumsi kita menggunakan ROI 13%. Saya coba jelaskan lebih lanjut seperti ini. Kita beli benda seharga 1,91 dari nilai bukunya dengan asumsi ROI-nya 13%, maka kita akan mendapatkan pertumbuhan sekitar 8,8%. Coba kita bandingkan dengan pertumbuhan Pegadaian selama beberapa tahun ke belakang. Pertumbuhan Pegadaian itu ada di angka di atas 10%, lebih tepatnya ada di angka belasan persen. Dan PNM tumbuhnya lebih cepat, yaitu ada di angka di atas 20%. Jadi ini perusahaan yang bertumbuh sangat-sangat. Pertanyaannya, kenapa bisa tumbuh sangat cepat? Sektor UMI itu atau ultramikro itu bertumbuh sangat cepat, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Justru ini adalah hal yang bagus dan hal yang wajar. Justru aneh kalau misalnya tumbuhnya di bawah 10%. Itu artinya ada sesuatu yang salah dengan perekonomian kita. Tapi dalam kasus ini, akuisisi dilakukan dengan asumsi pertumbuhan 8,8, itu cukup masuk akal. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya akuisisi ini menggunakan harga yang cukup masuk akal, wajar, manusiawi. Artinya kita bisa ambil kesimpulan juga akuisisi ini tidak menyebabkan kerugian kepada pemegang saham, baik itu pemerintah atau pemegang saham non pemerintah. Itu conclusion yang kita bisa ambil satu. Tapi sesuatu yang harus kita ingat, ketika merger dan akuisisi itu dilakukan, dia itu sifatnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bisa 1 tambah 1 sama dengan 2, 2,5, 3, minus atau 10. Jadi merger dan akuisisi itu bisa make or break sebuah company. Bisa antara dia mau melambungkan atau menghancurkan sebuah company. Kenapa? Ketika merger dan akuisisi dilakukan, setelahnya akan ada after effect, yaitu ada bisa juga muncul sinergi, yaitu adalah manfaat melebihi dari harga beli yang kita setorkan di awal. Jadi misalnya nih, kita beli harga 10, tapi manfaatnya ternyata 15. Itu kurang lebih 5 adalah sinergi atau dalam manfaat tambahan. Pertama-tama tadi kita sudah simpulkan bahwasannya akuisisi dilakukan di harga yang cukup masuk akal. Berarti akuisisi ini dilakukan dengan harga wajar, tapi kita harus juga mengukur sinergi-sinergi yang muncul dari tindakan ini. Nanti itu akan kita lakukan. Tapi kalau kita bisa ambil kesimpulan, akuisisi dilakukan dengan harga yang cukup oke, bahkan sebelum mempertimbangkan sinergi. Jadi kalau misalnya dengan sinergi, manfaatnya bisa lebih tinggi lagi. Tapi dengan asumsi nggak ada aja cukup oke. Itu kesimpulan pertama. Sekarang kita lanjut ke step berikut, yaitu adalah step tentang dilusi. Karena akan ada menerbitkan saham baru dan pasti ada efek penambahan saham yang mana akan mendilusi. Oke, pertama-tama kita buat asumsi dulu, yaitu asumsi 45% pemegang saham non pemerintah akan menyetorkan uangnya. Saya dapat asumsi ini dari mana? Pertama-tama kita harus lihat sebuah dokumen yang diterbitkan oleh sebuah institusi keuangan yang ternama. Sekarang kita lihat dokumen ini. Ini dokumen yang cukup bagus ya, sangat menarik dari sebuah institusi keuangan ternama. Di sini teman-teman bisa baca di bagian sini ya, di bagian awal, bahwasannya manajemen BRI menargetkan partisipasi publik 45%. Artinya 45% pemegang saham akan menebus hak saham yang diberikan oleh BRI. Nah, dari situlah asal muasal 45%. Lalu apa efeknya? Kenapa nggak 100% aja? Dan apakah efeknya kalau 100%? Kalau 100%, semua orang menebus sahamnya, artinya kas yang diterima oleh BRI akan jauh lebih tinggi. Tapi karena ini hanya 40%, kas yang diterima jelas lebih sedikit. Sekarang kita masuk ke bagian apakah yang akan terjadi. Yang terjadi adalah kita estimasi akan terjadi penambahan 22 saham baru. Lebih tepatnya 22 miliar saham baru. Yang mana dari 22 miliar saham itu BNI akan mendapatkan tambahan manfaat yaitu 73 triliun yang terdiri dari 54,8 yaitu dari inbrand pemerintah, dari saham Pegadaian dan PNM yang diserahkan pemerintah ke BRI, dan juga di saat bersamaan non pemerintah akan memberikan kontribusi 18,7 triliun. Maka muncul pertanyaan, ngapain non pemerintah itu harus setor duit? Jawabannya adalah itu bisa ditemukan di public expose-nya BRI, yaitu satu adalah mengembangkan bisnis UMI yang akan kita bahas kenapa reasoningnya.
nanti, dan juga untuk memperkuat modal. Karena kalau misalnya tidak dilakukan transaksi ini dan cuman akuisisi saja, efeknya adalah bisa menyebabkan rasio kecukupan modal BRI itu terganggu dan di bawah standar yang telah ditentukan oleh regulator. Oleh karenanya, BRI melakukan transaksi right issue ini. Oke, selanjutnya adalah dengan misalnya tambahan manfaat ini dan juga tambahan saham baru, berapa sih harga right issue-nya kira-kira? Dan kita mendapati di sini harga right issue-nya ada di angka 3.400-an ya, 3.367. Angka ini sudah cukup make sense karena begitu banyak equity research yang sudah menulis ini dan harganya bisa diambil kesimpulan harganya ada di bawah sekitar 3.100. Bagian berikutnya kita akan membahas apakah reasoning dari transaksi ini dan kenapa harus melakukan akuisisi. Dan dari situ kita bisa dapat dan memahami manfaat-manfaat yang akan muncul dan mempengaruhi ke nilai saham BBRI. Selanjutnya kita akan membuka dokumen dari public expose-nya BBRI yang sudah disiapkan oleh manajemen. Sekarang kita bisa lihat ya, ini PPT yang bisa kalian download di websitenya BRI. Di bagian investor relation di sini ada penjelasan tentang rencana akuisisi ini. Ini sangat bagus sekali dan saya sangat merekomendasikan untuk dibaca. Tapi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan bahas yang sederhana dan yang intinya aja apa dan efeknya ke nilai perusahaan. Ini adalah bagian yang sangat penting tentang penjelasan tentang ekosistem ultra mikro. Kenapa ini sangat penting? Karena ini menggambarkan situasi pendanaan untuk di Indonesia. Bisa kita lihat di sini bahwasannya banyak sekali bagian dari masyarakat Indonesia yang itu belum terjamah dengan namanya perbankan. Bisa kita lihat di bagan, jamahan dari institusi keuangan kepada sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih terbilang sedikit. Masih banyak pangsa pasar yang bisa diambil oleh BBRI, terutama di sektor ultramikro. Sektor ultramikro ini adalah sektor yang tidak banyak dijamah, tapi sudah dijamah oleh PNM dan Pegadaian. Secara garis besar, Pegadaian itu kan bisnis modelnya adalah ada orang butuh uang, entah kebutuhan untuk bisnis atau buat modal apa begitu, dia akan datang dan menyerahkan asetnya di saat bersamaan, dia akan mendapatkan uang dan harus bayar. Bisnis modelnya sangat-sangat sederhana. Dan Pegadaian ini adalah perusahaan yang sangat kuat, untung dan returnnya juga cukup oke, cabangnya di mana-mana, competitive advantage-nya luar biasa. Jadi bisa dibilang Pegadaian ini adalah perusahaan yang sangat bagus dan memiliki kesamaan tujuan dengan BBRI. BBRI itu ingin menjamah sektor ultramikro. Pertanyaannya kenapa? Satu, sektor ini belum banyak terjamah dan juga pemainnya masih belum terlalu banyak. Banyak antara pemainnya itu adalah koperasi. Dua, sektor ultramikro itu ketika mereka berusaha, usahanya jalan, dia akan naik kelas, dan ketika naik kelas dia akan merubah pinjamannya. Pinjamannya jadi apa? Pinjamannya menjadi pinjaman BR. Jadi PNM ini atau Pegadaian untuk peminjam-peminjam yang di awal ini usaha dengan ultramikronya ini akan naik kelas suatu hari dan menjadi nasabah BRI, tambahan pangsa pasar untuk BRI. Tiga, pasar ultramikro itu bunganya sangat tinggi dan menggiurkan, tapi di saat bersamaan NPL-nya juga tidak tinggi-tinggi amat sebenarnya kalau kita lihat dari presentasi di sini. Nah, inilah yang akan menjadi rencana akuisisinya. Jadi pertama-tama start di PNM, yaitu adalah untuk populasi Indonesia yang belum memiliki akses ke perbankan dan membutuhkan bantuan modal lewat Mekar dan Umi yang ada di PNM. Ketika mereka naik kelas, mereka akan naik menjadi nasabah BRI. Di saat bersamaan, Pegadaian dan BRI itu akan bersinergi dengan Pegadaian bisa mencari pendanaan lebih murah dari BRI. Kenapa? Karena BRI biaya modalnya itu jauh lebih murah. Daripada Pegadaian cari di luar, lebih baik dia mencari pendanaan dari BRI yang jelas-jelas murah dan nasabah banyak. Nasabahnya banyak dan casanya luar biasa, sangat mendukung. Jadi, pada akhirnya akan terbentuk sebuah ekosistem ultramikro dan usaha UKM. Efeknya apa nih untuk kedepannya? Ini bisa kita lihat di bagian berikutnya. Inilah yang akan terjadi. Satu adalah pertumbuhan pinjaman yang diberikan akan tinggi. Seperti kita sudah lihat sebelum-sebelumnya bahwasannya
PNM dan Pegadaian itu pertumbuhannya minimum 10%. BRI juga pertumbuhannya minimum 10%. Jadi kita bisa simpulkan ke depannya di masa depan gabungan dari ketiga entitas ini bisa menghasilkan pertumbuhan di atas 10%, bisa 13, 14, 15 dan itu sangat-sangat wajar. Kenapa? Satu, memang UMKM itu pertumbuhannya pasti di atas 10% dan lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wajar dan masuk akal. Dua adalah tambahan nasabah-nasabah baru. Nasabah-nasabah yang dari UMI naik menjadi peminjam di BRI dan juga untuk menjamah kantong-kantong dari masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke BRI, yang mana kalau cari duit harus ke Pegadaian. Nah, sekarang dengan itu mereka mungkin ada sinergi buka rekening BRI, buka tabungan ini, tabungan itu. Intinya adalah mengambil pangsa pasar yang bahkan sebelumnya tuh belum pernah tersentuh. Dua, Pegadaian dan PNM itu bisa mengakses biaya kredit yang lebih murah. Pegadaian dan PNM itu mencari pendanaan dari luar sebelumnya. Tapi karena ada BRI, mereka bisa akses dan minjem dari BRI yang jauh lebih murah. Karena kalau kita lihat, kita naruh deposito di BRI itu bunganya rendah. Nah, dari deposito-deposito itu bisa dialirkan ke Pegadaian dan PNM. Terus ada lagi sinergi dari beban usaha. Di situ beban usahanya itu bisa banyak yang mungkin bisa diintegrasikan yang menyebabkan cost saving atau penghematan biaya. Sebagai tambahan yang bisa saya tambahkan di sini adalah manfaat ketiga yang sangat penting, yaitu adalah ultramikro itu dan bunga PNM dan Pegadaian itu bunganya tinggi. Jadi kita tahu bahwasannya bunga perbankan itu terus turun dari waktu ke waktu. Aset perbankan itu menghasilkan bunga semakin kecil dari waktu ke waktu. Dengan menjamah Pegadaian dan PNM dia punya nasabah, yang mana bunga untuk nasabah kedua entitas ini besar-besar, dia bisa menjaga penghasilan aset BRI itu tetap tinggi. Jadi mudah, aset yieldnya BRI atau bunga atas aset BRI itu tetap tinggi karena ada dua entitas ini. Karena entitas ini memberikan pinjaman berbunga tinggi. Sekarang kita kembali ke financial modeling dan coba kita lihat. Sekarang kita kembali ke financial modeling dan kita akan coba perdalam. Pertama-tama adalah kita ke bagian asumsinya ya. Seperti yang sudah saya nyatakan sebelumnya bahwasannya loan growth itu akan sangat cepat. Efeknya apa? Pertumbuhan untuk tahun-tahun ke depan BRI ini akan tumbuh cepat dan saya yakin bisa di atas 10%. Kita lihat di tahun 2021 karena ini masih recovery dan target loan growth-nya cuma 7%, maka untuk sinerginya atau efeknya itu akan terasa di atas tahun 2021. Biasanya kalau pengalaman saya integrasi merger itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Jadi kita bisa asumsikan tahun 2024 lah efeknya sinerginya itu baru muncul. Kita asumsikan double digit growth, pertumbuhan di atas 10%. Di saat bersamaan bunga atas aset perbankannya itu akan lebih terjaga. Jadi dia tidak cepat turun karena nasabah-nasabah ultramikro ini banyak sekali yang berani untuk mengambil pinjam dengan bunga tinggi. Makanya kalau kita lihat di sini penurunannya dia nggak terlalu dalam-dalam amat, tapi dia ada tren penurunan wajar. Dan untuk service non bunga yang akan diberikan BRI itu juga ikut tumbuh. Jadi nasabah-nasabah Pegadaian dan PNM ini akan buka rekening di BRI dan BRI juga akan memberikan layanan-layanan ke mereka, makanya fee based income-nya juga akan bertumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian valuasi dan kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita bisa lihat di sini pertumbuhannya cukup tinggi ya, di atas 10% semua. Dan efeknya tuh bagaimana ya? Efeknya adalah kita akan valuasi dengan justified PB, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kita lihat bahwasanya di sini BRI kalau sudah digabung ROI-nya itu akan berada di bawah 20%, yaitu ada di kisaran angka 17 sampai 19%. Kalau yang di awal-awal ini masih recovery dari Covid dan masa-masa integrasi. Jadi masih belum terlalu kelihatan efek. Dan juga sebelum kita lanjut lebih jauh, saya perlihatkan bahwasannya di sini jumlah saham beredarnya sudah bertambah ya. Jadi 145 miliar. Yang mana kalau kita bagi dengan total valuasinya yaitu ada di angka 757 triliun dengan asumsi di tahun terakhirnya ROI-nya 19% dan
growth-nya itu ada di angka 4%, maka menghasilkan justified price to book-nya itu ada di angka 2,4. Lalu kita present value kan, maka hasilnya ada di angka 757 triliun dibagi dengan saham beredar sebanyak 145 miliar. Berapakah hasilnya? Ada di angka 5.200. Kebetulan banget nih, angka 5.200 adalah angka yang sangat-sangat mirip dengan angka dari equity research yang sudah saya berikan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini harganya targetnya 5.250. Saya ada di angka kurang lebih segitu. Jadi bisa disimpulkan saya cukup setuju dengan price target dari equity research ini. Ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat memberikan insight. Alhasil kita mendapatkan conclusion bahwasannya nilai ekuitas dari BBRI ini akan berada di level sekitar 757 triliun, yang mana kalau dibagi dengan saham beredar yang sudah ditambah dengan efek dilusinya itu menjadi di angka 5.200. Kalau teman-teman ini adalah penganut dari aliran value investing, maka kita harus kurangkan dengan margin of safety kira-kira berapa, let's say 30%. Dari situ kita bisa mendapatkan di angka 3.500, 3.400. Artinya apa? Artinya adalah BRI itu pantas dibeli di bawah harga 3.500, 3.400. Dia pantas dibeli karena itu sudah cukup murah. Tapi teman-teman ingat, ini adalah untuk tujuan pendidikan, bukan ajakan berinvestasi. Segala kerugian tidak akan ditanggung oleh pembuat video. Semua kerugian dan keuntungan menjadi tanggung jawab pihak yang mengambil keputusan investasi dan pihak yang membeli saham ya. Kita kembali lagi ke sini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya harga sahamnya itu ada di 5.200 dan kalau mau beli itu harus di bawah harga 3.400. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari transaksi ini adalah satu, transaksi dilakukan dengan pembelian di harga wajar. Dua, efek dari transaksi ini akan menyebabkan BRI itu bermain di pasar baru, yaitu di pasar ultramikro. Lalu apakah efeknya dari bermain di pasar ultramikro? Adalah menjadi poin ketiga kita, yaitu satu, loan growth-nya akan sangat-sangat tinggi di atas 10%. Kenapa? Karena memang sektor UMI itu akan bertumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dua, ada pangsa pasar yang belum dijamah. Jadi disitulah letak pertambahan nilainya. Dan juga BRI akan memiliki sebuah ekosistem baru yang mana dia menjadi rajanya di situ, yaitu sektor UMI yang akan bekerja dan bersinergi berbarengan dengan sektor UMKM. Selanjutnya kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya harga beli itu ada di angka sekitar 3.400, 3.500 atau bahkan lebih baik di bawah itu, yang mana nilai sahamnya per sahamnya lebih tepatnya itu setelah di merger itu ada di angka sekitar 5.200 sampai 5.300, yang mana masih cukup menarik dan cukup make sense. Oke, sekian aja itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tulis komen kamu, apa pendapat kamu, dan apakah maybe di kemudian hari hal ini akan jalan atau nggak jalan, dan kenapa jalan dan kenapa nggak jalan. Feel free untuk komen dan berdiskusi di kolom komentar, dan mungkin juga teman-teman bisa request untuk membahas transaksi-transaksi atau saham-saham yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.